untuk acara yang berikutnya, yakni Maulidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ibad untuk waktu Bangkong Adulim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih, semangat nih. SD Negeri 1 Santanrejo, semangat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan Kepala Sekolah dari SD Negeri 1 Santanrejo beserta jajaran Dewan Guru yang kami muliakan, Takmir Masjid Santanrejo, Masjid kami. Baik, itu Talibin. Yang kami muliakan, terima kasih sudah menyediakan tempat masjid untuk peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya, semua yang kami cintai dan yang semoga dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Pertama, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di pagi hari ini berkenan memberi kesempatan kepada kita untuk berkumpul memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan aman, nyaman, tertib. Semoga amaliyah peringatan Maulid menjadikan barokah kepada kita semua, khususnya siswa-siswi SD Negeri 1 Santanrejo, dengan barokah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdampak kepada moga-moga siswa-siswi ini pinter kabeh. Semangat belajar kabeh, selalu dilindungi oleh Allah dan mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Tapi Pak Ibad ini kenalan dulu, belum ya? Oke. Kenalan anak-anak, nama saya sebagaimana yang disebut Pak Hisam tadi, yaitu Pak Ibad, ya. Rumahnya di Bogor, ya. Rumahnya di Bogor. Wonge gede, ya, gede kan? Gede. Makanya sampean mami sing akeh, ya. Ya kan? Gede. Ya. Iki mimpi susu nomor badan. Mimpi susu nomor badan. Badan mimpi susu, ya. Cek awalnya gede. Gede dan pokok sampeyan seragam belajar. Cek tadi anak sing pinter ngajine, pinter sekolah. Kalau pagi sekolah, kalau sore ngaji di TV enggak? Ngaji ya, ngaji.
Walaupun kita sekolahnya di SD negeri, tapi ya Pak Guru agamanya Pak Hisam, ya kita harus berjiwa santri, bisa ngaji, baca Al-Qur'an, menjadi anak-anak yang dambaan guru dan orang tua. Karena sampai pinter sekolah, pinter ngaji ini, guru dan orang tua nanti akan senang dan sampeyan. Amin Allahumma amin. Ya, nama saya Pak Ibad dari Bogor, temannya Pak Hisam, ya. Sudah dikasih catatan, ada yang perlu dicatat, barangkali nanti sampean siapkan. Anak-anak yang kami cintai, semua tuan guru yang kami muliakan, perlunya kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW ya seseorang yang luar biasa, luar biasa. Satu hal contoh, sebagaimana adab suri tauladan Jawanya toto keromone Kanjeng Nabi patut menjadi contoh untuk kita semua. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW sewaktu masih kecil, ya, ini tidak langsung diasuh oleh kedua orang tua. Sampai tahu namanya Nabi Muhammad, ayahnya siapa? Sinten? Sayyid Abdullah. Ya. Satu ketika perlu catatan, menyebut nama seseorang itu dengan statusnya, ya, itu namanya akhlak. Walaupun tidak disebut namanya, tapi kalau disebut statusnya akan lebih menghormati dan lebih menghargai. Satu hal contoh, ada yang sampai nyebut bapak dan ibunya dengan namanya? Tidak ada. Karena malah kalau disebut namanya tidak mempunyai akhlak. Ayahnya sampai namanya Bumbomo Sutejo, sampai sebagai anaknya Pak Sutejo dengan badhe terpundi, kan malah tidak baik. Cukup dengan status sebagai ayah, bapak badhe tidak pundi. Paham ya? Menyebut seseorang lebih baik dengan statusnya. Walaupun tidak menyebut nama bupati, tapi bapak bupati beserta ibu diharap berkenan menempati tempat yang telah disediakan, akan menjadi penghormatan. Paham ya? Itu akhlak sebagai Nabi Muhammad SAW. Satu, perlu catatan, kalau menyebut nama Nabi jangan langsung dengan kata-kata Muhammad, tapi dengan pangkatnya Nabi Muhammad, bisa dengan Nabi, bisa dengan Rasulullah. Nabi Muhammad, Rasulullah. Jangan berkata Muhammad tidak baik, berkata Nabi Muhammad, telah bersabda Rasulullah. Halo, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Paling peran adalah akhlakul karimah. Bang ya, napa? Akhlak. Nabi Muhammad SAW adalah sumber daripada akhlak baik yang sebagaimana dilukiskan oleh Allah, dipuja oleh Allah sendiri dengan wa innaka lahulukin adzim. Di dalam diri Nabi Muhammad ada akhlak yang mulia, ada akhlak yang agung. Pertama yang perlu kalau sampeyan teladani adalah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu itu catatan yang perlu kita teladani adalah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang kedua, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, di antaranya walaupun Nabi itu manusia, tapi tidak selayaknya manusia. Bukan selayaknya, tidak sebagaimana manusia biasa. Kok iso ngono? Iya, Nabi Muhammad SAW memang dilahirkan di bumi melalui proses ada ayah, ada ibu dengan kehamilan sebagaimana biasanya. Tapi kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang kita peringati pada pagi hari ini adalah seseorang yang luar biasa. Ya, menjadi catatan, alam semesta diciptakan oleh Allah, ya, dibuat oleh Allah dengan nur Muhammad. Karena apa? Allah mengambil nur Allah sendiri, terus dijenengi nur Muhammad, terus Allah membuat alam semesta ini diambilkan dari sebagian nur Muhammad. Berarti bumi, matahari, langit termasuk dibuat dari nur Muhammad. Lah suruh ingin ngono padangi digawe tekan Nur Muhammad dari Nur Muhammad. Paham ya? Makanya di kitab Khosaisun Nabi karya Al-Maliki, ya, di kitab Khosaisun Nabi karya Al-Maliki, di situ dijelaskan, halo, saudara Nabi Muhammad. Di antara sifatnya Nabi Muhammad yang berbentuk jismiyah, ya, berbentuk fisik, Nabi Muhammad itu tidak ada bayangannya. Bukan makhluk halus, ya. Nabi Muhammad tidak ada bayangannya. Kalau matahari di ufuk timur, Nabi Muhammad berdiri. Kalau kita, aku sampean, nanti sebelah barat ada bayangannya, ya, ayang-ayangannya, ya. Kalau Nabi Muhammad tidak ada bayangannya. Tapi ojo muni Casper, ya. Saman pernah nonton kartun Casper? Yang Caspernya sama bayangannya ojo diri-diri. Pernah ya? Seri piro itu kartun aku, ya. Tapi bukan itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak ada bayangannya karena secara hakiki sejatinya bahwa matahari dengan Nabi Muhammad lebih terang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada bayangan Nabi, ya, tidak ada bayangan Nabi Muhammad, tidak ada. Gue terus makhluk halus, terus dititik, napak lemah apa enggak? Bukan itu. Karena sejatinya Nabi Muhammad dengan matahari lebih terang, luwih padang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam syair, diciptakan ada lagu nopo Padang Bulan. Itu adalah karya-karya memuja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam dipakai sampean ada anta samsun, anta badrun. Nabi Muhammad laksana matahari, Nabi Muhammad laksana rembulan. Mungguh oleh madangi nang bumi iki, iku laksana matahari dan laksana rembulan. Menjadi catatan, sebatas matahari dan rembulan bisa menerangi di bumi. Yang nampak oleh matahari kabeh kesinaran, ya. Matahari pun wis tertutup dengan mendung, sudah tidak tembus ke bumi, paham ya? Tapi kalau cahaya Nabi Muhammad SAW tidak hanya menerangi bumi, bahkan menerangi yang lebih dalam dari bumi bisa. Apa kira-kira yang lebih dalam? Bisa menerangi dalamnya samudra.
kalau matahari min iso nerangi jerone segara. Ya. Nek sampean mengkaji ilmu alam barangkali kalau siang hari di dasar lautan juga terang. Ya, kalau di malam hari juga gelap. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW cahayanya bisa menerangi yang paling dalam, yang melebihi dalamnya samudra. Apa itu? Hatine aku sampeyan. Karena sedalam-dalamnya samudra saya tahu dalamnya, ukurannya, tapi sedalamnya hatimu aku tak tahu. Ya, nyanyi untuk itu ya. Oke. Jadi nilai kadar keikhlasanmu peringatan Maulid Nabi ya Pak Ibad jadi tidak tahu, guru-gurunya sampai ya tidak tahu. Semoga kita muhibbin semua cinta kepada Nabi Muhammad SAW semua. Amin. Salawatan sedikit saya katakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allah ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwa habibul ladzi Jasafa. aku likuli hauli minal awali mudahimi ya Rabbi bil Mustafa Alina qasidana wa Wafilana mamangaya wasihal karobi ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asali wa daraji al-badayaji radal alami ya Uhailal judi wal karobi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi Jasafa. likulli hauli minal awali mubtahimi. Sallu ala Nabi Muhammad. Selanjutnya, mengapa kita aku sampeyan disuruh untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena di dalam kita membaca sholawat kepada Nabi banyak keutamaan, fadilah daripada kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Di antara fadilah sholawat satu, menjadi sababiyah diterimanya doa kita. Menjadi sababiyah diterimanya doa kita. Penjelasannya, ini penjelasannya kata tulis kan apa penjelasannya? Doa kita yang tidak dibacakan sholawat itu akan tergantung antara langit dan bumi. Dungo itu nek gak dibarengi sholawat awal atau akhir atau tengahnya gak ada sholawatnya, dungo karo malaikat gak diunggah nang ngarsane Gusti Allah. Tapi nanti kalau sudah dibacakan sholawat, doa itu akan naik di hadapan Allah, diterima oleh Allah, dan doa itu dimakbul oleh Allah. Apa yang menjadi permintaan aku sampeyan. Satu, dua, bersolawat adalah bisa mendatangkan cahaya dalam hati. Karena hatinya orang yang bersolawat akan selalu terang. Ya. Yang kedua, menerangkan hati. Banyak bersolawat bisa menerangkan hati. Yang ketiga, banyaknya solawat atau kita membaca solawat, ya, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh kok Pak Ibad, kok gak istighfar wae?
singgarai di ngapura. Ya, kalau kita beristighfar itu langsung kepada Allah. Tapi kalau kita bersolawat, ampunan kita melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang banyak membaca solawat, ya, orang yang banyak membaca solawat, entah itu wiridan diri Allahumma sholli ala Muhammad atau yang di lagu-lagu, ya, itu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baiknya orang membaca sholawat, satu, punya wudhu, berpakaian rapi, ya, dengan suara yang lantang dan terseras. Semakin banyak jamaah semakin baik. Di antara kebaikan membaca sholawat dengan orang banyak dan suara yang keras akan menjadi siar agamanya Allah. Orang yang mendengar akan tertarik juga untuk membaca sholawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Tiga itu. Satu, dengan membaca sholawat. Apa tadi? Ayo. Yang satu apa? Hah? Dikabulkan doanya. Terkabulkan doanya. Yang kedua, diampuni dosanya. Terus yang ketiga, banyak ya fadilah sholawat. Yang ketiga, berhak menerima syafaatnya Nabi. Berhak menerima syafaatnya Nabi. Jadi seseorang yang membaca sholawat, memperbanyak baca sholawat, akan berhak menerima pertolongan dari Nabi Muhammad SAW atau syafaatnya Nabi. Baik itu orang masih hidup atau orang itu sudah meninggal. Anak-anak yang kami cintai, dewan guru yang kami muliakan, dilanjut. Lanjut ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Saya ganti cerita. Awal mula cerita dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, dari ujung cerita ini. Dulu kakeknya Nabi Muhammad SAW, ini cerita ini ya. Kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa? Kakeknya nama siapa? Ayo. Sinten? Abdul Muthalib. Jangan keliru Abu Thalib. Kalau Abu Thalib adalah paman daripada Nabi Muhammad, ayahnya Sayyidina Ali. Kalau kakeknya Nabi Muhammad adalah Abdul Muthalib. Di zaman Abdul Muthalib terjadilah badai besar karena di gurun pasir, ya, badainya juga pasir, sehingga sumur Zam-Zam ini tertutup. Sumur Zam-Zam tertutup, tahun demi tahun hilang, jejaknya hilang. Akhirnya sama Abdul Muthalib, Said Abdul Muthalib akan dicari kembali, dicari, gak ketemu, jejaknya gak ketemu. Akhirnya Abdul Muthalib itu nadar, nanti kalau sumur Zam-Zam ketemu, saya akan mempersembahkan, mengorbankan salah satu daripada anak saya. Karena Abdul Muthalib itu putranya 12. Binten 12. Yang 2 perempuan, ya, yang 10 laki-laki. Yang dikorbankan untuk yang 10. Paham ya? Said Abdul Muthalib putranya berapa? 12. Yang akan dikorbankan untuk membayar nadar yang laki-laki yang 10. Dicari, ya, dicari, akhirnya ketemu di sebelah bangunan Ka'bah. Letaknya menurut cerita antara makam Ibrahim dengan Ka'bah. Terus
saatnya Abdul Muthalib untuk membayar nadar, ya, mengorbankan salah satu putra beliau, diundi, katanya diundi ya, diundi, bareng diundi dibuka undiannya, sing ketemu untuk dikorbankan adalah putra dari Abdul Muthalib yang bernama Abdullah. Siapa? Abdullah. Berarti Abdullah berhak untuk dikorbankan, untuk persembahan, untuk membayar nadarnya Abdul Muthalib karena zam-zamnya ketemu. Tapi apa kala itu, karena gantengnya Sayyid Abdullah tidak sebagaimana gantengnya orang Arab, akhirnya perempuan Arab gak oleh. Kalau Abdullah sampai dikorbankan, wis tak tukar dengan 10 onta, sekarang diundi lagi antara 10 onta dengan Sayyid Abdullah. Akhirnya diundi, ono kelintingan kertas 2, yang satu diuncal di kopiok, satu diuncal dengan 10 ekor onta, yang satu ke Sayyid Abdullah. Begitu dibuka, yang keluar Sayyid Abdullah lagi. Berarti yang berhak untuk membayar nadar, untuk membayar nadar ini Sayyid Abdullah. Gadis-gadis kota Mekah melihat ketampangannya Sayyid Abdullah, gantengnya Sayyid Abdullah, cahayanya dan wibahnya Sayyid Abdullah gak oleh. Akhirnya ditambah sekarang 20 ekor unta. 20 ekor unta dengan Sayyid Abdullah diundi, keluar lagi Sayyid Abdullah sampai 10 kali. Berarti berapa? Berarti berapa? 100 karena 10 kali 10. Setelah 100 ekor unta diundi dengan Nabi, dengan Sayyid Abdullah baru keluar 100 ekor unta. Berarti yang untuk membayar nadar, yang harus dikorbankan adalah 100 ekor unta demi keselamatan nyawa daripada Sayyid Abdullah. Singkat cerita, pada saat itu sudah menjadi dambaan gadis-gadis kota Mekah, pingin nanti dipinang oleh Nabi Sayyid Abdullah. Karena apa? Karena menurut kitab-kitab terdahulu, nanti yang akan melahirkan Nabi akhirnya zaman adalah dari Bani Abdul Muthalib, yaitu Sayyid Abdullah. Berlomba-lomba, bahkan menurut cerita orang-orang di luar Makkah banyak yang hijrah, ya, domisili di Makkah, biar nanti kalau punya anak atau cucu yang akan diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Tapi Allah berkehendak lain, Allah berkehendak lain. Setelah diundi Abdullah dengan 100 ekor unta, yang metu 100 ekor unta, ya, tidak waktu yang lama akhirnya Abdullah diperkenankan menikahi calon ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah. Ada hal yang aneh di malam pernikahan Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah. Di malam pernikahan Sayyid Abdullah, calon ayah Nabi Muhammad, dengan Ibu Aminah, calon daripada Ibu Nabi Muhammad, saking terkejutnya karena gadis-gadis kota Mekah ingin dipinang, ingin dilamar, ya, saking terkejutnya malam itu, ya, 100 gadis kota Mekah mati. 100 gadis-gadis kota Mekah mati. Karena apa? Saking terkejutnya, lupa tibanya ya. Tibanya Sayyid Abdullah malah menikahi Siti Aminah. Karena apa? Karena cahaya Sayyid Abdullah kala itu luar biasa, tidak sebagaimana gantengnya orang Arab, wibawanya orang Arab. Karena apa? Di situ ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
wis dirada singkat ceritanya. Hari demi hari, bulan demi bulan hamil Siti Aminah. Begitu hamil Siti Aminah, yang tadinya orang-orang Mekah ini memuja kepada Said Abdullah yang begitu ganteng, berwibawa, bercahaya, ganti memuja kecantikan daripada Siti Aminah. Karena apa? Nur Muhammad yang tadinya di Said Abdullah sudah pindah ke Siti Aminah. Tadi hadis kota Mekah yang tadinya memuja-muja Said Abdullah ganti saiki memuja-muja Siti Aminah karena ayune dan lain sebagainya. Karena apa? Ada wibawa Nur Muhammad yang dikandung oleh Siti Aminah. Ya, wis mulai cerita begitu lahir Siti Aminah. Lahirnya dalam asuhannya Jinten Sayyid Abdul Muttalib. Pada kala itu ya disusui oleh ibunya hanya beberapa saat. Paham ya? Nabi Muhammad disusui oleh ibunya hanya beberapa saat, tidak disebutkan harinya. Artinya hanya disusui hanya beberapa kali. Ya, akhirnya terus disusui oleh Saibatul Aslamiyah, budak perempuan daripada Abu Lahab, Abu Jahal. Ya, setelah disusui 6 hari, terus akhirnya diambil ibu susu yang namanya Halimah Asadiyah sampai umur 2 tahun dan seterusnya. Itu awal daripada kisah kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam asuhannya Halimah Asadiyah, Nabi Muhammad SAW semenjak masih kecil, bahasa Jawanya gak glendot itu gak kape mama, gak kape papa, mandiri, nanti mandiri ya banjir. Semua yang bisa dikerjakan, ya, semua yang bisa dikerjakan. Makanya sampai sebagai siswa-siswi harus mandiri, paham ya? Mandiri itu semua harus dipenuhi, persyaratan sekolah harus dipenuhi. Ada hal terpuji tapi tidak baik dimiliki. Ada hal yang terpuji tapi tidak baik. Meminjami itu baik dah. Menolong teman itu baik dah. Tapi kalau untuk sampean diharap itu belum diterapkan. Karena apa? Kalau meminjam itu baik dan diterapkan, sesuk sampean gak gawa penggaris, sesuk sampean gak gawa pulpen, sesuk sampean gak gawa buku, engko wae pinjam temannya. Boleh enggak? Boleh enggak? Makanya harus mandiri, buku bawa, stip bawa, ya, pulpen bawa, penggaris bawa, ya. Tidak boleh siswa-siswi ketergantungan kepada teman. Paham ya? Ya, itu baik tapi untuk saatnya sampean belum waktunya. Tolong menolong pinjam baik, ya. Tapi kalau itu menjadi ketergantungan teman, itu tidak baik. Kalau memang harus ya bawa cuman hilang, ya, itu memang patut kita tolong. Atau memang tidak punya, kita tolong. Tapi kalau menimbulkan nanti teledor, jaga pinjam teman, ya itu yang tidak baik. Siap? Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir, ya, ini terakhir. Sampeyan pernah mendengar cerita si maling kundang? Pernah belum? Judulnya apa? Maling kundang anak durhaka. Betul ya? Betul? Nah. Sekali lagi, sampean pernah
mendengar membaca cerita si Malin Kundang? Pernah? Judulnya Malin Kundang Anak Durhaka. Itu pelajaran untuk anak-anak. Tolong untuk Dewan Guru, ya, ada pelajaran bagi kita untuk Dewan Guru. Kalau si Malin Kundang Anak Durhaka itu pelajaran untuk anak-anak, tapi ada pelajaran untuk kita sebagai orang tua. Kalau si Malin Kundang Anak Durhaka, ibunya lebih durhaka. Tapi ojo di kandak nonang ada. Satu guru mereka apa ya. Kalau si Malin Kundang Anak Durhaka, ibunya lebih durhaka. Kalau pelajaran anak-anak ceritanya harus si Malin Kundang Anak Durhaka. Tapi kalau pelajaran bagi orang tua, ibunya lebih durhaka. Mengapa demikian? Kok mentolonnya itu? TK. Kok tega-teganya seorang ibu yang mengandung dan menyusui mengutuk putranya? Karena ibu disifatkan lemah lembut, penuh dengan kasih sayang, apalagi itu darah daging sendiri, kok sampai ditutup menjadi batu. Kalau mengambil hadis daripada Nabi Muhammad SAW, dakwatul mazlum mustajabatun, doa orang yang dizalimi adalah istijabah. Coba kalau ibunya, ya Allah sadarkan anak kami untuk mengakui bahwa saya ini ibunya. Barangkali diistijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paham ya? Kalau itu diambil pengamat sejarah dari pengamat sejarah B.J. Sumarlin mengatakan kalau si Malin Kundang Anak Durhaka, ibunya lebih durhaka. Yang baik sebagai ibu, sebagai guru adalah mendoakan, membina, mendidik penuh dengan kesabaran. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Semoga anak SD Negeri 1 Sanarejo giat dalam belajar. Amin.